Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki modul 3.3 aksi nyata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alur bagja. Nah, kita masuk ke dalam poin B, yaitu buat pertanyaan. Nah, di samping saya sekarang sudah ada kepala sekolah yang hebat, yaitu kepala sekolah SMK Negeri Kadipaten, yaitu Bapak Junjun Nugraha SSPD MM. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Irwan. Perkenalkan, nama saya Junjun Nugraha SSPD MM, Kepala SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, baik Pak Kepala, nah dalam alur bagja ini ya saya melakukan suatu prakarsa perubahan terkait dengan aksi pelita, yaitu aktualisasi literasi sains, pelajari, teliti, dan tanggapi. Nah, berdasarkan rapor pendidikan yang ada di SMK Negeri Kadipaten tahun kemarin bahwa literasi memang mengalami penurunan, di mana penurunan itu terjadi di berbagai hal ya, dan berwarna kuning. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana literasi di SMK Negeri Kadipaten ini yang biasa dilaksanakan? Baik, terima kasih pertanyaannya ini. Memang betul kondisi tersebut terjadi di SMK Negeri Kadipaten. Hal ini memang diakui ya pasca atau pos pandemi 2020-2021 ini mungkin ada korelasinya ya. Namun tidak baik kita menyalahkan hal itu. Kita analisa bahwa hal itu bisa disebabkan oleh situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh SMK Negeri Kadipaten. Terutama kita masih memiliki keterbatasan ruang dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasinya tidak lain adalah bagaimana meningkatkan literasi itu menjadi suatu kebutuhan bagi semua. Terutama di Bapak Ibu guru jangan pernah lelah untuk menggali pengetahuan ya, karena literasi itu adalah merupakan pengetahuan ya yang harus digali dari berbagai sumber ya. Nah, itulah yang akan membentuk kemampuan diri, peningkatan SDM-nya baik guru ya di SMK Negeri Kadipaten, terutama tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan atau kemampuan literasi siswa yang kita layani. Baik Pak, menurut Bapak mungkin bagaimana caranya Pak agar meningkatkan minat literasi di sekolah kita? Berbagai upaya kita lakukan. Nah, terutama kita sudah saat ini betul sumber belajar itu bukan hanya satu atau dua jenis, namun begitu multi, ya begitu banyak ya. Oleh karena itu tidak lain kalau Bapak Ibu guru sudah membiasakan dan sudah terbangun konteks membangun pengetahuannya atau membangun literasinya itu dengan digital, kenapa tidak dengan anak-anak. Nah, dilihat dari proses pembelajaran yang sedang berjalan saat ini, di mana rekan-rekan guru ini sudah memiliki kecanggihan yang luar biasa, mampu memiliki dua proses pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan daring dan dengan luring. Ya, ini pandemi bermanfaat sekali untuk kita ya ternyata ya. Ya, di mana Bapak Ibu guru dua strip berubah dari kondisi awal sebelum pandemi gitu ya, gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi target kita dan harus ini adalah kemampuan literasi harus ditingkatkan ya dengan tadi ya. Terus Bapak Ibu jangan lelah untuk melayani anak-anak dalam proses pembelajaran menuju kualitas pembelajaran yang kita targetkan seperti itu. Ada usulan Pak dari saya ya selaku peserta CGP itu untuk melaksanakan kegiatan literasi sains. Jadi bukan hanya literasi membaca saja, tapi kita arahkan kepada langkah-langkah saintifik ya. Yeah. Dimana dari membaca itu, literasi itu akan muncul suatu permasalahan yang diamati dan bisa mengamati dari buku, dari lingkungan sekitar. Tentunya ada masalah yang akan dimunculkan, lalu siswa melakukan alternatif solusinya apa, lalu solusinya itu dikerjakan dan berupa proyek dan nanti hasil dikomunikasikan, bisa per program keahlian atau nanti dipamerkan dalam panen karya sekolah.
Nah, apakah kegiatan literasi sains itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan P5? Oh, itu sangat bisa sekali, ya, sangat bisa sekali. Karena apa? Contohnya kegotong royongan, gitu ya, di mana mereka akan melihat, menggali pengetahuannya, setelah menggali pengetahuannya, amunya menjadi pemahaman dirinya, mengkomunikasikannya dan mungkin menerapkannya. Ya, contohnya gotong royong di suatu tempat, mungkin dia datang ke sekolah menerapkan, atau sebaliknya dari sekolah, oh kita merawat, menjaga lingkungan itu dengan penuh rasa tanggung jawab bersama-sama, ya, dengan gotong royongan. Ketika dia ada di daerah, dia menjadi karakter lunak dan dia menjadi penggerak bagaimana menjaga lingkungan di daerahnya. Nah, itu sangat bisa, dan itu saya harapkan semua mulai berpikir tentang literasi sains. Kenapa? Di situ ada beberapa dari mulai penggagasan idenya atau ide-idenya sampai ke nanti aktualisasi dan hasil yang manfaatnya untuk anak-anak tadi disampaikan oleh Pak Irwan, sehingga anak itu bukan hanya pemahaman sederhana tapi mendalam dan masuk ke ruang implementasi, ya, seperti itu. Itu bagus sekali. Saya sepakat, bahkan kalau tadi Pak Iwan menyampaikan untuk P5BK, jangankan di P5BK itu ruang pembentukan anak-anak menuju itu, ya, tapi di ruang-ruang yang pengetahuan yang lain itu masuk ke pola seperti itu. Jadi literasi sains itu tadi lebih kompleksan dan lebih mendalam. Bagus Pak ya. Ya. Nah, jadi bisa diterapkan ya setelah kita. Sangat bisa, dan harus teman-teman guru yang lain harus paham tentang apa literasi sains itu, sehingga anak-anak bisa terlayani dengan lebih. Kenapa? Kita menyiapkan generasi yang luar biasa tantangan ke depan. Kalau di RI 4.0 atau revolusi industri 4.0 itu ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh generasi yang akan datang, yaitu yang tadi, ya, masuk ke ruang Bapak itu critical thinking. Nah, critical thinking itu dari literasi sains itu akan membangun itu, ya. Critical thinkingnya. Yang kedua, kemampuan kreatifnya, yaitu untuk memecahkan masalah dan problem solvingnya. Dia harus kreatif, gitu kan. Kreatif kayak apa nih? Saya butuh alat untuk membuka suatu barang, misalkan, ya, pintu, ya, yang macet. Nah, itu dia bikin alatnya. Yang ketiga, misalkan dia setelah itu mampu mengkomunikasikan kepada siapa? Kepada orang-orang, agar apa yang menjadi karyanya dibutuhkan oleh orang-orang. Ya, kemampuan komunikasi berarti, ya. Yang C terakhirnya itu adalah kolaborasi. Nah, ketika kita menghadapi ini, ya, tantangan dunia ini, maka kita tidak bisa hebat sendirian, tapi kita harus mampu mengkolaborasikan ide gagasan, ya, kreatif thinking, critical thinking yang dimiliki, ya, kreativitas yang dihasilkan, ya, mampu mengkomunikasi sehingga pesan-pesannya dapat dipahami. Dan yang terakhir, bagaimana kolaborasi itu kita lakukan untuk menghebatkan kita semua, karena sekali lagi tidak ada yang hebat sendirian. Menurut Bapak, Pak, alangkah lebih baiknya literasi sains ini kalau di P5 dilakukan per jurusan atau per kelas, Pak? Kalau menurut saya, kan karena penjurusan itu karakteristiknya berbeda-beda, ya, untuk kompetensi kaliannya. Tapi secara umum, kenapa tidak kalau semuanya, gitu kan? Kalau penjurusan itu kan nanti biar ada kelas 11, 12 bergabung semuanya, gitu. Nah, itu bisa kita ambil di sana, mana yang pokoknya kalau menurut saya ruang literasi sains itu bisa dimanfaatkan untuk apapun. Nah, gitu kan. Tapi tergantung dari yang berbeda mungkin, ya. Kalau contohnya kalau Bapak di IPAS, ya, kalau teman kita lah Pak Wianto itu bahasa Indonesia, maka bagaimana mengolah tentang literasi sains ini agar pemahaman tentang satu kata kalimat itu benar-benar berbasis tadi idenya apa sampai ke dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, dan
saat luar biasa dari semua isinya Pak. Nggak ada gajinya? Nggak ada. Kalau saya nunggu gaji Pak, gitu kan seperti itu. Nah alhamdulillah wawancara yang Bapak Kepala Sekolah sudah selesai. Kesimpulannya literasi sains ini bisa dilakukan dalam kegiatan apapun, apalagi dalam kegiatan P5 bisa dilaksanakan. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tunggu aplikasinya dalam kegiatan P5 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, seorang guru penggerak angkatan 9. Nah, sekarang saya akan melaksanakan tahapan dari Bagja yang B-nya buat pertanyaan. Nah, saya akan melakukan diskusi dengan para kepala program kalian dan beberapa orang wali kelas terkait dengan perubahan aksi nyata yang akan kami lakukan. Baik Bapak Ibu ya, kuliah dan lain sebagainya, Bapak Ibu Kapro ya, dan terima kasih atas kehadirannya. Nih, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan itu tentang literasi sains, yaitu judulnya itu adalah aksi pelita aktualisasi literasi sains, pelajari, tanggapi, dan teliti. Fokusnya ada di literasi sains. Kenapa hal ini dilakukan? Karena berawal dari rapor pendidikan SMK Negeri Kadipaten tahun kemarin, di mana rapornya berwarna kuning, itu mengalami keturunan. Menurut Bapak Ibu ya, bagaimana literasi di SMK Negeri Kadipaten? Silakan, siapa yang mau menjawab? Kuliah mungkin, menurut kuliah bagaimana? Literasi di SMK Negeri Kadipaten. Iya. Menurut saya, literasi di sekolah kita itu masih kurang. Masih kurang. Jadi perlu lebih ditingkatkan. Mungkin lebih ada untuk bahan literasinya sendiri harus ada. Oke. Ya, itu mungkin itu contohnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga kedatangan ini Pak Aris ya, dari kegiatan di Eskul Pramuka ya. Silakan dulu Pak Aris. Ya. Oke, selanjutnya menurut Bu Siso nih, bagaimana tentang literasi di SMK Negeri Kadipaten? Menurut saya juga tidak jauh beda dengan yang dikatakan Mulia, bahwa literasi di negeri Kadipaten ini kurang. Nah, jadi apalagi anak-anak kalau disuruh membaca itu susah Pak. Susah. Nah di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan tentang literasi sains, di mana kegiatan itu akan saya lakukan di kegiatan P5. Bukan literasi biasa Bu Lia, tapi literasi sains, di mana literasi ini berawal dari membaca, menganalisis masalah sampai ke proyek, lalu hasilnya dikomunikasikan di hasil akhir dipanen karya. Apakah bisa dilakukan tidak hal seperti itu? Menurut Pak Aris gimana Pak Aris? Literasi. Iya. Tapi literasi sains Pak Aris ya. Bisa dilakukan tidak? Untuk literasi, sebenarnya literasi secara umum juga. Jadi siswa termasuk tidak mungkin gurunya juga ini gaya bacanya kurang. Gaya baca kurang, minat baca ada, tapi gaya bacanya kurang. Misalkan ketika contoh yang paling gampang, ketika kita baca WA, ketika minat baca ada, Betul. tapi ketika ningali panjang langsung di skip gitu. Nah, di sini saya akan melakukan aksi nyata ya di kegiatan P5 Paris tentang literasi sains. Jadi dalam satu hari kegiatan P5 itu saya akan mencoba melaksanakan kegiatan literasi sains. Jadi bukan hanya membaca, tapi sampai ke proyeknya ada dan mengkomunikasikan hasil proyeknya juga ada. Nah, kira-kira apakah bisa dilaksanakan tidak? Baik, apakah bisa dilaksanakan? Insya Allah.
Insya Allah bisa ya. Nah, kira kalau di hari pertama kegiatan P5 apakah bisa dilaksanakan? Bisa. Bisa ya. Dilaksanakan. Kalau untuk contohnya seperti apa? Nah, nanti contohnya saya akan berikan suatu materi dan juga bahan bacaan, nanti Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja. Ya. Nanti ada menelaah dulu buku, menganalisis masalah, lalu membuat jadwal kegiatan, menyelesaikan proyek, dan langkah-langkahnya nanti akan saya berikan. Oke, jadi bisa dilaksanakan ya? Bisa. Oke, kalau bisa nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bahannya sudah ada dan kita bisa mempraktekannya dalam kegiatan P5. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Nanti hasilnya kita tunggu dalam kegiatan P5 di SMK Negeri Kadipaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.